A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar gapai ridhonya di Masjid Ad-Da'wah di Jalan Biru Laut Barat, Komplek Wali Kota, Kelapa Gading Timur, yang mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Para sesepuh, para alim ulama, para asatidz yang semoga Allah selalu jadikan antum sebagai buku yang berjalan buat kami para generasi muda, generasi bangsa, generasi Rabbani, yang insya Allah mudah-mudahan selalu menjadi cikal bakal keberkahan buat negeri ini insya Allah. Karena kita membutuhkan generasi yang berpikir memberi bukan mengambil ke negeri ini. Generasi yang paham bahwa negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Maka jangan hilangkan penyebab rahmat ini. Negeri yang berani mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah. Sehingga penting kita untuk memahami kemuliaan tersebut. Salah satu bentuk keberkahan dalam hidup ini ketika kita mengerti bahwa yang kita butuhkan ridhonya Allah. Apalah artinya hidup tanpa ridha? Sehingga Nabi mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah itu yang paling gampang ada dalam ridhonya orang tua. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman menjelaskan tentang takdir. Takdir yang menjadi sebuah target manusia tercipta untuknya. Keumuman dalil mengatakan di Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Keumuman dalil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain kuciptakan manusia kecuali untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, yakni beribadah kepada Allah. Tujuannya itu. Nah, kalau sudah bicara ibadah kan bukan bicara yang main-main. Bahkan Allah utus pada setiap umat seorang Rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, untuk mengajarkan kaifiatil ibadah dan menjauhkan taghut. Di Al-Isra ayat 23 hingga 25, ini ayat yang sering dipakai untuk menyebarkan kepada manusia ada target dalam takdir yang Allah takdirkan kepada manusia. Ketika Rasul menyampaikan sabdanya, innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Bahwa Allah telah takdirkan manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi.
Sehingga kalau sudah bicara takdir telah tertulis. Beliau mengatakan la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Yang jadi masalah kan doa siapa? Karena nanti bahasanya bahasa tauhid. Allah hanya mengatakan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Secara maknawi letter luck, berdoalah kepadaku kan kujawab. Tapi dalam grammar bahasa Arab ud'uni ini kan mufrad. Kau berdoa kepadaku saja. Sajanya ditekankan. Karena nanti ada orang yang berdoa juga mendua hati. Ya. Ud'uni amr perintah, dan yang diperintah biasanya beriman. Sehingga tidaklah turun satu syariat dalam agama kecuali orangnya sudah beriman. Makanya 13 tahun pertama Nabi mendakwahkan tauhid, akidah di Mekah. Bagaimana orang jangan sampai berbuat syirik. Karena Allah sudah mengatakan wa maliz zalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini akidah. Dibuat at-tawsiku bil quwwah, ikatan yang kuat antara diri seorang hamba dengan Tuhannya. Baru bicara syariat. Nah, di Madinah itu 10 tahun Nabi berdakwah, semua bab hukum. Sampai datang ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini ayat penutup. 18 hari setelah ayat ini Nabi wafat. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Allah yang bilang di Al-Maidah ayat 3 ini. Hari ini Muhammad, hari ini ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Maka secara ilmiah prinsip kita dalam beragama jangan ditambah, jangan dikurang. Yang 14 abad lalu Nabi bawa sampai turun Dajjal kiamat pun sama. Nggak usah pakai Nusantara dan embel-embel. Karena kita bicara agama. Ya. Yang 14 abad yang lalu syariat sampai kiamat juga syariat. Karena kita punya Nabi dan Rasul beda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya diutus per kaum, Nabi kita rahmatan lil. Ini prinsip dasar sekali nih. Ya, karena kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, betul? Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ada. Sampai Jibril perempuan pun ada, betul? Dan cuma di Indonesia Jibril haid, betulnya? Apa yang ada? Turun ayat lam yalid walam yulad mutlak. Allah nggak lahir dan nggak melahirkan. Pak Kiai bilang Merry Christmas. Ini kan selamat Tuhan lahiran. Ini muskilah, membuat kita dibikin bingung. Ya jangan bingung, solusinya belajar, bukan menghujat, bukan mencaci. Agama kesempurnaan. Allah yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku atasmu wa raditu lakumul islam ad-dina. Aku redha Islam sebagai agama. Tiap pagi petang kita bilang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini jangan cuma ucapan kaleng-kaleng, bro. Harus dipahami dengan betul. Raditu billahi rabba itu kan qanaah. Apa kata Imam Syafi'i? Kita kan orang Indonesia, Syafi'iyah, betul? Jangan cuma mengatakan pengikut Imam Syafi'i. Buka kitab Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Sampai kita tahu apa sih yang beliau maksud. Dengan bahasa indah beliau mengatakan, idza kunta dzu qalbin qanu' anta wa sahibud dunya sawa. Kata Imam Syafi'i, idza kunta dzu qalbin qanu' anta wa sahibud dunya sawa. Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, kamu dengan si pemilik dunia ini sama. Masya Allah. Yang jadi masalah kita ini kurang qanaah, hidup gampang komplain, sampai gampang suuzon sama Allah. Padahal ayat dikatakan wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kau tak paham Allah, kau berprasangka buruk sama Allah. Prasangka burukmu itulah yang membuat buruklah hidupmu. Karena berkeluh kesah. Kau tak tahu. Contohlah yang paling mudah.
Orang bilang Indonesia sedang diazab, banyak tsunami, gempa, badai, gemuruh dan lainnya. Allah lagi murka, Ustaz. Mungkin. Tapi ada hadis yang mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama satu kaum, Allah uji. Kita sedang diuji. Terbukti kita makin kompak. Masya Allah, kita nggak disuruh pemerintah ngumpulin duit buat bantu Sembalun Lombok atau Petobo Palu atau kemarin Pandeglang, nggak ada yang nyuruh, kita kompak membantu. Bahkan belum terjadi masalah juga kita udah ngumpulin. Kali aja ada bencana lagi, betul. Cuma kan bukan itu yang kita pengen ya. Kita pengen ini penyebabnya kita paham ini. Nah di Al-Isra ini kita bahas ya. Nanti berkait dengan ridha Allah, ridha orang tua insyaallah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran rabbukum a'lamu bimā fī nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Nah, ini ayat masyhur ini. Allah katakan wa qada rabbuka wa qada qadar takdir. Wa qada rabbuka, Rabb bukan pakai bahasa ilah. Ya secara bahasa ini kita ngomong ini Rabb itu rububiyah. Jadi kalau ilah yang diibadahi dengan benar, tauhid uluhiyah, talab wal qasdu. Kalau rububiyah lebih ke fi'liyah. Maka dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Rabb yang menciptakan semua dengan proses, dan kita bagian dari proses kehidupan. Kalau dikatakan wa qada rabbuka, dan Rabb kamu yang menciptakan kamu dengan proses, ibu bapakmu nikah, berhubungan dengan muqaddimah nikah, punya anak, segumpal darah menjadi embrio, ditiupkan ruh, proses sampai lahir. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibumu mengandungmu sakit di atas sakit, proses. Sehingga hakikat cinta seorang ibu itu ketika melihat kekurangan anak, bukan kelebihan anak. Ibu yang punya anak kurang, latahnya nyebut nama dia. Insting. Ya, susah kalau bicara cinta, mereka lebih paham. Sampai sekarang saya masih bingung sama ibu saya, jujur. Karena nggak pernah sekalipun saya beli baju kecuali jahitan beliau sampai detik ini. Dan saya nggak tahu apa kelebihan yang beliau pikirkan. Cuma beliau tahu apa? Saya yang tahu badan kamu, nak. Masya Allah. Ajib nih orang, masya Allah. Ajib itu bukan enak, menakjubkan gitu loh. Iya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang dikedepankan pertama kali alla ta'budu illa iyyahu. Telah menjadi sebuah ketetapan takdir yang telah Allah takdirkan, alla ta'budu illa iyyahu. Jangan pernah kamu beribadah kecuali kepadanya, hanya ke Allah. Makanya dikhususkan semua ibadah ke Allah. Qul, perintah amr, orang beriman saja yang paham ini, karena semua perintah sifatnya iman. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa lillah, Ustaz? Ya karena Allah. Dan banyak orang yang mengaku hamba Allah tidak kenal Allah. Lihatlah kalimat Allah, lihat kalimat Allah, alif lam lam ha. Kita menganggap Allah ini alif lam lam ha. Ini kan bahasa Arab. Dulu zaman Nabi Nuh nggak ada alif lam lam ha. Karena ini bahasa musta'ribah, aribah. Qahtan. Ya, orang-orang Arab di bawah Ibrahim, di atas Ibrahim belum ada alif lam lam ha. Ini bahasa Arab yang disempurnakan pasca Utsmani dengan harokah yang jelas. Jadi kenapa mesti alif lam lam ha? Dalam bahasa Arab ini perpaduan dua kata, ilah wa walah. Antum buka tafsir Ibnu Katsir, lihat bab tafsir bismillah. Nanti Allah diterjemahkan ilah wa walah. Seperti sijil, sinju, wajilu yang dibawa sama ababil itu. Lempung keras yang dibakar. Ini hamba Allah juga baru dengar kadang-kadang nih ya. Allah itu ilah wa walah. Apa ilah? Yang diibadahi dengan benar.
wawala, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi Allah lafzuz zalalah, zat yang bersemayam di arasy, yang kita ibadahi dengan benar, dan takkan pernah ada kata cukup dalam beribadah kepadanya, itu Allah. Dulu Rasul sholat malam tahajud sampai bengkak kakinya. Aisyah jadi sutra. Ketika ngulet megang kaki Rasul bengkak. Habis sholat dia ngomong, wahai Rasulullah, kau kan orang yang dijamin sorga, hidupmu maksum, terhapus dosamu yang lampau dan yang akan datang. Tak mungkin Ridwan membuka pintu sorga kecuali kau masuk duluan ke dalamnya. Buat apa kau sholat hingga bengkak kakimu? Kata Nabi, bukankah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena yang kau sebutkan itu ku tahu. Karena itu aku bersyukur. Lihat. Sehingga tak ada kata cukup. Pak, ada pengemis. Oh iya kasih. Pak, datang lagi dong. Iya. Besok Pak yang kemarin datang. Kan udah. Ya nggak bisa begitu. Jangan bilang udah. Alhamdulillah. Masih ada yang bisa kebagian rezeki kita. Karena bahasa ayat, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu untuk mereka. Cuma numpang lewat. Jadi kalau kita ijab kabul sudah jadi suami, kewajiban yang utama nafkah. Orang jangan cuma pengen nikah yuridul afaf, nggak pengen zina. Kerja. Laki ya kerja, ada wajib nafkah. Jangan ngelinter aja ke ikan dalam sumur di rumah. Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Kayak wirid. Keluar. Ya, ada wajib nafkah. Kalaupun kita kasih nafkah ke orang perempuan, jangan jadi sombong. Emang wajib, kalau enggak dosa. Ini kadang-kadang kalau kurang iman baru ngasih nafkah, napas pindah ke hidung. Jadi sombong. Wajib. Justru nanti yang mendatangkan cintanya Allah itu bukan nafkahnya, sunnah di luar nafkah. Antum ngasih nafkah itu mah wajib, jangan dibahas, kalau enggak dosa. Tapi cinta Allah datang dengan yang sunnah. Apa kata Allah? Kata Nabi sampaikan dalam hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Hadiah ke rumah tangga kita itu yang dikatakan cintanya Allah. Jadi bukan nafkah yang wajib, sunnah di luar nafkah kasih hadiah, bonus. Kata ibu-ibu cakep nih kajian nih, bagus. Sering-sering nih di KM nih begini. Dan saya mah nggak ngasih begini, emang begitu bahasa Islamnya. Iya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Telah menjadi sebuah ketetapan takdir Allah, Rabb yang menciptakan kamu. Kamu itu tercipta untuk beribadah, dan ibadah illa iyyahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kamu. Kaknya kan mufrad, tunggal. Kata ganti orang kedua satu, tunggal. Allah, hanya kepada kau, bukan iyakum, iyaka. Hanya kepada kamu saja, na'budu jama', kita beribadah. Berarti wajib berjamaah, wajib kompak. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Indonesia, bro. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Tolong Pak Khotib jangan nyampein hadis lemah di atas mimbar. Ikhtilafu ummati rahmat. Ajib. Perbedaan rahmat. Lah kalau perbedaan rahmat, persatuan bencana dong. Jangan takut sama Allah, Khotib. Kalau yang lemah, yang doib jangan disampaikan. Akhirnya orang bangga berbeda. Perintahnya bersatu. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Ajak manusia bersatu. Ayo anak bangsa kita bersatu. Sing-singkan khilaf. Khilaf sudah dibukukan. Solusinya belajar. Sampai Allah bilang, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Yang membedakan itu ilmu. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya beda. Kalau kita nggak berilmu, remeng urusannya. Remeng, nggak jelas. Putih enggak, hitam enggak, abu-abu.
Jadi nanti nggak greget gitu loh. Nah Islam pengen jadi orang yang greget. Kenapa? Karena hukum sudah baku. Bahkan sahabat-sahabat mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ini agama tinggal ngikutin aja, tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Kenapa? Kalau bikin yang baru, An-Nisa ayat 115 itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Allah yang bilang, wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan syariat Rasul 14 abad yang lalu. Ba'dama tabayyana lahul huda, tabayyan, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Halal jelas, haram jelas, halal haram syubhat jelas. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman. Allah yang bilang, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla. Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi. Lawang ada halal, ada haram, ada syubhat, kok kita malah nggak ngikutin, tersisihkan kita. Makin jauh, diingatkan umurmu berapa? Umur ummati sittin wa sab'in. Hehehe, kata Nabi, umur umatku pendek loh ya. Jangan sampai melenceng. Paling 60-70 umur. Aqallu zada min zalik, ada yang lebih 70 cuma sedikit. Udah pasti ngerepotin dah. Kalau punya hitung paling umur berapa kali pemilu lagi, betul? Kita mau petang-tang, peteng-teng, peting-ting, petong-tong juga bakal digotong. Makanya saya pegel nih sama aki-aki pada di atas nih. Waduh, Masya Allah ya. Ada aja kerjaannya. Udah lam nyalit walam yulat, bari Christmas. Aduh. Islam di bawah Rasul pakai Nusantara. Aduh, Masya Allah. Dia nggak takut sama maut ya. Tapi kita doain semoga diberikan hidayah insya Allah ya. Orang kan bisa salah. Kullu bani Adam khata. Yang mudah-mudahan jadi nasihat buat kita semua insya Allah ya, karena kita pengen jadi yang terbaik dalam hidup ini insya Allah. Iya, Allah yang mengatakan Allah ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kamu beribadah kecuali kepada Allah. Berarti kan basically banget, siapapun yang lahir di muka bumi ini kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dikasih modal fitrah. Fitrah itu Islam artinya. Kok Islam Lanjutan hadis yang mengatakan fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kata Nabi, orang tuanya lah yang bikin dia jadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Makanya uniknya manusia kalau ngadopsi anak hatta orang kafir. Kita ambil bayinya, kita adopsi, udah gede nggak perlu pakai baca syahadat. Dia Islam, betul? Tapi kalau dia sudah balik masuk Islam bersyahadat, namanya mu'alaf. Ini uniknya Islam nih. Ya. Hukum asal manusia itu Islam. Fa'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya yang bikin dia jadi Yahudika, Nasronika, Majusika. Imam mutlak agama Yahudi ya, atau Majusi, penyembah api, penyembah benda-benda keramat, atau Nasrani, menyembah seperti menyembah Nabi Isa. Ya, orang tuanya lah yang mencetak dia seperti, atau mungkin sifat Sifat Yahudi apa? Maghdub. Apa maghdub? Dimurkai. Ghairil maghdub, maghdubi Yahudi. Waladhdallin Nasrani. Di Quran dibilang maghdub Yahudi. Kenapa Yahudi bilang maghdub? Dimurkai. Tahu hukum tidak dipakai itu Yahudi. Yahudi tahu hukum, tahu. Makanya dulu Belanda kan banyak Yahudinya, ngerti. Waduh, ini kalau berkembang Sultan Hasanuddin, ya, berkembang Pangeran Diponegoro, berkembang Tuanku Imam Bonjol, berkembang Teku Umar, berkembang Ki Wasit dan lain sebagainya. Masya Allah. Ini resikonya Indonesia ini nggak bakal bisa dikalahkan ini. Kita harus sembuhkan syubhat, bikin perpecahan di antara mereka. Yang bisa menghancurkan Islam ya cuma umat Islamnya sendiri. Orang Islam biar nggak sholat, la ilaha illallah dibakar, ngambek. Oh, orang Islam, gue nggak nerima dibakar nih. Dianya nggak sholat. Itu orang Islam tuh hebat itu. Ya.
Ini pengalaman pribadi saya, Pak. Saya masih ingat tahun 2000-an awal itu Blok M direnovasi tuh terminal. Saya mau naik bis ke sana tuh ada orang mabok. Cuma saya lihat muka orang Islam kelihatan, saya bilang nih. Dia mau nodong saya ucapin salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak jadi nodong. Itu kalau sudah yang namanya kebaikan itu mendarah daging susah. Cuma jangan dibiarkan, takutnya jadi kamuflase Islam. Akhirnya casing Islam yang dilihat. Nah, kita kritisi. Ternyata memang syariat ini betul-betul mendunia, mendatangkan jutaan kemuliaan. Ya, ada orang yang bersifat Yahudi, tahu hukum nggak dipakai walaupun dia Islam. Tahu, bukan tidak. Siapa sih yang nggak tahu masalah sholat? Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tahu, bukan tidak. Cuma prakteknya banyak yang nggak sholat. Bukan cuma nggak sholat, dalam Islam kita sholat diulur aja sahun. Fawailul lil musallin, celaka di orang yang. Kenapa dia bilang celaka? Karena memang mengulur waktu sholat. Dia, Masya Allah. Ya. Atau dhalin, sesat. Emang beragama tanpa contoh. Nggak ada cerita Nabi Isa bernyanyi, nggak ada. Daud bernyanyi sebelum Isa. Kalau Daud sudah bernyanyi, burung pun enggan berkicau. Indahnya suara Daud. Maka ketika Abu Musa al-As'ari ngimamin, orang memuji, wallahi ini suara min mazamir Ali Daud, suara seruling Daud ini kalau Abu Musa sudah baca Quran. Masya Allah, indah sekali. Karena Daud yang bernyanyi, ayahnya Nabi Sulaiman itu. Isa nggak pernah bernyanyi. Maka dibilang dolin. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena beragama tanpa contoh. Di kita ada sifat kayak begitu, tapi kita bukan Nasrani. Nabinya Muhammad, para sahabat dia kenal, tapi agama tak mencontoh. Maka ulama menekankan ketika kau bicara tauhid, kau bicara konsekuensi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, nafi wal isbat. Hapuskan Tuhan, tetapkan hanya Allah. La ilaha nafi, isbat ilallah. Dan kalau kamu berkata wa anna Muhammad Rasulullah, konsekuensinya 4. Jangan cuma ngaku umat Muhammad, apalagi ngaku turunan Muhammad. Entar dulu. Kita bela turunan Muhammad, enak aja. Karena banyak orang berkamuflase dengan istilah Muhammadiyah. Muhammad. Bukan begitu bahasanya. Konsekuensinya 4. Kamu berkata wa anna Muhammad dan Rasulullah. Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Tolong, ta'atuhu fi ma'amar. Taati perintah beliau. Jangan sampai perintah Nabi kita anggap perintah kaleng-kaleng. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini nggak main-main loh. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ayo buka sifat salat Nabi, kalau nggak kacau. Contoh yang paling gampang saja. Kita kan salat punya rukun dan syarat, betul? Syarat sah salat apa? Wudu. Kalau wudunya tidak sah, salatnya tidak setuju. Oke. Wudu punya rukun. Ada. Kalau rukunnya hilang, hilanglah wudu. Rukun wudu salah satunya apa? Al-Maidah ayat 5. Famsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut. Basuh kepala, basuh. Dan telinga masuk bagian kepala, sepakat ulama. Suruh basuh kepala, basuh. Cuma berapa banyak orang basuh kepala geser kopiah. Takut rusak sisirannya. Enggak dipanggil si Tintin lagi. Masuk surga bareng poni yang begini. Lihat kalau kita umroh, tawarannya tahlik taksir. Potong pendek 1 cm atau botak. Tawarannya itu. Dan dibikin orang laki nggak sibuk sama poni. Orang laki sibuk sama poni. Kayak artis Korea. Tipis, kiri kanan, atas kuning. Ya Allah, kecangkokan jeruk Bali. Saya bilang, Masya Allah. Generasi kaleng-kaleng sekarang nih, Masya Allah. Makanya banyak yang remeng LGBT berkembang biak. Minta diakui. Enggak, Indonesia nggak mau ngakui LGBT. Enak aja. Allah melaknat laki mirip perempuan, perempuan mirip laki. Kok jelas? Kita pegang syariat. Ta'atuhu fi ma'amar. Konsekuensi yang pertama, taat dengan perintah Nabi. Itu baru bicara syarat wudhu tuh. Rukunnya sholat, takbir menghadap kiblat, berdiri. Takbir wajib, takbir yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa takbir tuh? Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Ayo dong belajar. Boleh gak sholat tanpa takbir? Masya Allah. Ini kita kan sholat paling berapa kali pemilu lagi, betul? Dan ini gak lama lagi bro. Ya. Sudahkah kita siap kalau ditanya nanti? Sementara Nabi mengatakan, awwalu ma yuhassabu min ummati as-shalah. Yang pertama dihisab nanti sholat. Kalau sholatnya baik-baik semuanya. Makanya negeri kita harus banyak masjid ini supaya anak muda gampang sholat. Ya kunci sukses seorang masyarakat ini ya sholat. Tapi mau bilang apa? Ini saya lagi nimpang mobil kemarin, soalnya nggak pakai motor. Biasanya saya tiap hari Jakarta Bogor nih pakai motor 250 kilo tiap hari nih. Ya Allah Pak, demi Allah Pak, ini kiri kanan saya ngelihat negeri saya ini dosa yang diiklanin Pak. Dosa kiri kanan pakai baliho, iklan rokok, iklan KPR BTN, riba, STNK, BPKB, digade, laptop, Masya Allah. Iya, segala swiki dipajang di pinggir jalan. Ini 83% muslim iklannya dosa semua. Sekalinya ada pajangan Quran cuma di masjid. Ini pun nggak semua bisa baca. Kalau saya tanya, ini bacaan apa? Ini wallahu alam dan ini wallahu alam semua. Kapan kita tertunjukinya kalau begini? Terkikis masa dan waktu, bergulirnya masa makin kurang hidup. Wallahi, kita makin jauh dari agama. Sehingga dengan mudahnya rakyat mencaci maki presiden di sosmed dan lain-lain, itu kan ghibah. Ghibah bukan? Berkait dia salah atau benar, ya diingatkan, bukan diribah. Ghibah kan sama dengan zina sama orang tua. Sekarang kita ke masjid, ngelobi Allah, dapat yang baik. Allah kan baik, cuma nerima yang baik. Kajian, sholat, nangis, tahajud, dan lain-lain. Ngantong ini BCA. Masya Allah. Riba bukan? Riba. Kulul lahmin nabata min sukhtin anaru ahakku bi. Kata Nabi kan begitu. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Pantesan kita belum masuk neraka punya karakter penghuni neraka. Apa karakter penghuni neraka? Lakanud ingkar. Azan berkumandang lewat. Ayalas sholat. Nggak ngerti bahasa Arab ya, terjemahin. Nyok kita sholat. Hayalal falah. Nyok kita sukses. Tidak ada kesuksesan di mata Islam kecuali dengan ukurannya sholat. Cuma settingan hidup kita kan nggak begitu, Ustaz. Istirahat jam makan siang bukan sholat. Kalaupun sore bubar kan jam 5. Bicara asar jam 3 lewat seperempat, jam 3.30 pun itu emang waktunya. Cuma kita enggak. Berapa banyak orang Islam gak sholat asar? Nabi mengatakan bahwa man taraka sholat al-asar habita ma sana'u. Orang yang meremehkan, meninggalkan asar, hilang semua kebaikan dari pagi hingga sore. Tuh kayak begitu tuh kita perjuangkan nih 83% loh muslim. Jangan sampai kita nggak bisa menegakkan syariat. Kalau nggak bisa, keburukan. Ini yang diinginkan. Tuh yang kedua, ijtinabu biman naha alaih. Kalau kamu mengaku umat Muhammad, jauhkan semua yang dilarang. Larangan Nabi, larangan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi kalau perintah Nabi, larangan Nabi lakukan. Ya, apalagi yang namanya larangan dikedepankan. Kenapa? Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Bahasa Rasul gitu. Apapun yang kularang jauhkan, jangan dicoba. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Lihat Rasul. Konsekuensi yang ketiga, la ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali ada syariat. Ya. Tolong yang ketiga, tasdiqu fi ma akhbar. Percaya dengan yang dikabarkan dulu. Kalau Nabi yang kabarkan, walaupun mata belum lihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, sami'na wa ata'na. Betul sudah. Kita nggak perlu melihat Allah, kita yakin sudah. Kita nggak perlu melihat malaikat, kita yakin kiri kanan kita ada malaikat. Tiap kata yang keluar mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat menjadi saksi tiap kata yang keluar. Insyaallah.
Ya surga neraka kita nggak ngelihat, cuma yakin harus ada yaumut taghabun, hari dikumpulkan manusia, yaumul hisab, yaumul qiyamah, gaib, udah kita yakin. Ada siksa kubur, kita yakin. Allah yang bilang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang ngomong Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy, kita yakin Allah di langit di arsy. Akidah. Jangan dibilang di mana-mana. Akidah. Ini Masya Allah. Percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Dan yang terakhir, yang terpenting apa? La ya'budallah illa bima syar'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali ada contoh Rasul. Kenapa? Karena kita pengen yang namanya ibadah ini mendatangkan kebaikan buat si pelakunya. Dan ternyata Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Ini ubudiyah iyahu tadi. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Allah yang mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu. Tolong khususkan semua ibadah hanya untuk Allah. Kenapa? Kullu amal ibni Adam lahu. Kalau tauhidnya sudah betul, ibadahnya sudah betul, dia khususkan hanya untukku saja, iyahu, maka ibadah kembali pada si pelakunya. Ini yang kita pengen nih. Karena setelah ini kita akan bahas apa? Bagaimana bakti sama orang tua. Ya orang nggak bisa berbakti kalau nggak tahu alasannya. Setelah Allah katakan illa iyahu wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antuna tahu? Ihsan itu level tertinggi. Islam, iman, ihsan. Kalau Islam dasar setiap bayi yang lahir Islam. Berkembangnya waktu iman. Keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan. Iman butuh pelatihan. Anak 7 tahun latih sholat. Kalau sampai dia nggak sholat di usia 10 tahun pukul. Padahal dalam syariat anak 10 tahun belum balik, nggak sholat juga nggak dosa. Lebih ditekankan untuk menekankan sholat 3 tahun pembiasaan. Artinya pelatihan. Kalau sudah 3 tahun dilatih sholat, tiap hari dibawa ke masjid, insya Allah 10 tahun nggak bakal ninggalin sholat. Begitu maknanya. Apalagi anak laki, Pak. Ya, orang laki itu kalau sholat kan di masjid, namanya lelaki soleh. Sholatnya di masjid. Tapi kalau perempuan karena soleha di rumah, Pak, lebih baik. Kalau laki di rumah, laki-laki soleha. Ini maaf ya, yang masih di rumah ini soleha-soleha ya. Tolong dibuang tamar butonya di soleh. Kita kumpul di masjid, ini masjid ada apa, Masya Allah. Kita punya senior-senior yang telah berjuang dari ukuran 11 kali berapa tadi, Pak? 11 kali 11 sampai 1000 lebih nih, dan terus akan bertambah, Masya Allah. Ya, orang tua bisa memulai, kita mengkaryakan. Jangan malah kita jual sama asing, rusak lagi urusan di negeri ya. Harus berkembang dengan baik. Allah ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsan. Ihsan yang dimaksud tidak ada orang tua berbuat baik. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Lihat tuh anak muda dulu, nggak takut ngomong ke Rasul. Karena ada yang berani nggak, tat, zina dulu tat. Oh gitu, nggak ada yang berani. Dulu datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat dengar kayak begitu kan, waduh. Nabi bilang, tahan, jangan emosi. Udah sholat belum? Belum ya Rasul. Seli, sholat dulu. Pantesan mau zina, belum sholat. Disuruh sholat, habis sholat balik lagi. Sholaina ya Rasul, sholat itu ya Rasul. Sudah sholat, izinkan aku berzina. Masih mau berzina juga. Berarti menandakan ada orang yang sholat juga berzina, bukan tidak kan? Walaupun sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Nabi hanya mengatakan begini, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malulah sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malulah sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu memiliki kamu. Supaya paham, kamu ini punya nasab, punya silsilah. Ya, walaupun alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak terbebani sama dosa orang dulu. Orang tua kita nggak baik, ya kita jangan nggak baik, bisa berubah baik. Nabi Allah Ibrahim nabi, bapaknya kan bikin patung, nggak ada masalah. Kebalikannya, Adam sama Nuh, nabi hebat. Adam orang pertama, Nuh rasul pertama. Anaknya durhaka.
Jangan dibilang, oh kalau Adam memang kurang bagus. Kurang bagus dari mana? Nuh juga, Nuh 900 tahun berdakwah. Kita baru 16 tahun udah serak. Betul ya? Ini 900 tahun, kebayang tidak? Itu ujian, kita nggak bisa milih takdir. Nggak bisa. Oh, andai kita bisa memilih takdir, asik bro. Kita minta, ya Allah, jadikanlah aku anak Rasul ya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau minta dong. Cuma kan nggak mungkin. Kita minta jadi anak Rasul, nggak mungkin. Andai aku bisa memilih takdir, ya Allah, jadikanlah aku anak Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, manusia yang dikatakan kekasih Rasul. Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin sahibukum hadza khalilullah. Orang yang dipuji sama Rasul. Ya Allah, kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih Abu Bakar kekasihku. Andai aku bisa memilih, jadikan aku anak Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa memilih. Andai aku bisa memilih, aku meminta dijadikan sebagai anak sulungnya Umar ibn al-Khattab. Manusia yang memegang 3/4 dunia, yang langkahnya membuat iblis kabur. Bangga saya punya bapak dia. Cuma kan gak mungkin. Andai aku bisa memilih, kan ku pinta, ya Allah, jadikan aku anak ahli ekonom. Utsman bin Affan, Zunnurain, manusia punya 2 cahaya, yang hartanya sampai 2019 ada. Bahkan membagi hak dari pembagian hartanya Utsman itu untuk bayar Masjidil Haram dan perawatannya. Masya Allah. Andai aku bisa memilih, ya Allah, jadikan aku anak Saifullah Ali ibn Abi Thalib, pedangnya Allah. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi anak Khalid bin Walid. Aku pengen jadi anak Zubair bin Awam dan lainnya. Cuma kan aku nggak bisa memilih. Dialah ayahku. Dialah manusia yang dibenci oleh banyak orang. Dialah manusia yang hijrah di usia tua. Dialah orang-orang yang betul-betul Allah muliakan. Belajar qanaah. Andai aku bisa memilih, aku memohon menjadi anaknya Khadijah, istri Rasul. Andai aku bisa memilih, masuk surga bareng Khadijah. Andai aku bisa memilih, aku ingin menjadi anak-anak ummahatul mukminin. Andai aku bisa memilih, tapi dialah ibuku. Manusia penuh dengan kekurangan. Manusia hanya bisa berdoa setiap malam, Rabbi habli minas salihin. Manusia nggak bisa komplain dengan takdirnya. Andai aku bisa memilih, ya Allah, kan ku pilih yang baik menurutku, ya Allah. Cuma hidup ini bukan pilihan. Hidup ini takdir. Maka Imam Syafi'i mengatakan tadi, idza kunta dzu qalbin qanu anta wa sahibud dunya sawa. Kalau kamu punya jiwa yang qanaah, nerima takdir, maka kamu dengan orang yang paling kaya di dunia sama. Tidak ada komplain. Loh kok bisa, Tat? Karena dia paham, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia tahu Allah tidak mungkin menentukan takdir dan ujian yang kita nggak sanggup. Allah Rahman, Allah Rahim. Bahkan ketika tafsir Rahman Rahim ditafsirkan, kita akan ketemu istilah Ghafurur Rahim. Tidak ada Ghafurur Rahman. Padahal Rahman dan Rahim artinya sama, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di mana letak bedanya? Rahim isim mustaq yang diambil dari kalimat Ar-Rahman. Terlambat pun kalau kita minta ampun, orang yang bertobat seperti orang yang nggak berdosa. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Siapapun orang tuamu, siapapun kamu, yang penting akhirnya. Kadang kadang seonggok daging merah bayi yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi terkadang Allah jadikan bayi ini bakal manfaat buat orang tuanya. Iya, sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin kita anak zina, anak yang dipungut. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak bisa pilih takdir. Dan kita nggak bisa menjadi hakim dari masa lalu orang. Indahnya Islam ini kan al-amal bi khawatimiyah. Amal tergantung akhir. Antum naik ojek online lewat perumahan mewah. Rumah siapa nih kata Kang Ojek?
Kata yang orang komplek, koruptor. Ini kalau nyeblok batu orang Jakarta paling asik ya, koruptor. Udah terus. Apa dia tahu di balik dinding mewah itu ada orang yang sedang bertobat? Apa dia tahu di balik dinding itu ada orang yang bertobat? Dia tidak tahu. Mungkin si koruptor sedang bertobat menangis, kita nggak tahu. Anda yang berkata dia koruptor, terjadi gempa saat itu. Anda mati semua. Yang di sorga siapa? Yang sedang tobat. Anda yang ghibah di neraka. Bukan begitu bahasa muamalah. Hidayah jobnya Allah. Bukan tugas kita jadi hakim buat orang tua kita. Bukan. Jadilah anak yang berbuat ihsan. Memang orang tua kita mengecewakan, Anda lebih mengecewakan. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kau benci ayahmu, kau benci ibumu, wallahi kamu tidak pernah tahu kan mereka mendoakan kamu ketika kamu belum paham doa. Kamu nggak tahu ibumu yang membenci kamu sekarang membenci kamu, tidak akur sama mantunya. Dia pernah minum cairan yang bernama jamu pahit yang tidak dia minum lagi kecuali dalam keadaan hamil. Untukmu. Banyak pantangan dalam hidup. Dia tahu pengen makan ini, pengen makan itu, cuma dia tidak bisa. Untukmu. Dia bangun di malam hari, tak dihitung waktu yang dia bangun. Susu per liter pun tak dihitung, untukmu. Tidak ada orang bisa mengalahkan kebaikan mereka. Ayah yang kau benci, ayah yang kau benci. Apa kau pernah tahu? Dia menangis di atas kendaraannya. Merasakan berat sekali jauh dari anak. Anda tidak tahu. Apa kamu tahu dia pernah mengangkat tangan ke langit berkata, Rabbi habli minas sholihin? Anda tidak tahu. Dia pernah berbuat ihsan. Dia pernah berbuat ihsan yang kamu belum berbuat untuknya. Maka ulama sering katakan, beginilah, kamu yang benci dengan ayahmu. Karena kamu merasa bahwa ayahmu ini orang paling sombong, diktator, suka memveto. Coba sekali-kali temuilah ayahmu sedang tidur. Temuilah. Agar kau tahu ayahmu yang sekarang bukan ayahmu yang 10 tahun yang lalu. Lelaki kekar yang tegas dalam berucap. Lelaki yang bisa memecahkan 10 masalah dalam satu hari. Lihat ayahmu sedang tidur. Orang yang kau benci, lihat. Coba lihat. Tatap wajahnya. Ya Allah, Papa. Kerut di keding ayah sudah mulai tampak. Coba lihat. Mata ayah yang jeli, hitam, putih, jelas. Sekarang sudah mulai bersepah putih. Masya Allah. Lihat. Pipinya sudah mulai keriput, gigi sudah mulai tanggal. Lihat tangannya, sudah mulai keriput. Napas sudah mulai terpenggal. Ini orang yang kau benci. Masya Allah. Ini ya orang yang kau anggap nggak pernah berbuat kebaikan, sombong dan lain-lain. Kamu yang benci sama ibu kamu, yang kamu bilang ibu kamu ini nggak ada akurnya sama orang, kakunya manusia, nggak suka sama mantu dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Lihatlah dia sedang tidur, lihat coba, lihat. Anda anak boleh masuk, dia sedang istirahat di beberapa tempat yang dia sedang tidur. Ya Allah, saya suka mandangin mama saya tidur. Ya Allah, mama. Kerut di keding mama sudah mulai tampak. Wajah cantik wanita yang pernah direbutin banyak orang sudah keriput peot, lihat. Mata lebar yang indah sudah banyak keriput di pinggirannya, hitamnya sudah mulai bersepah putih, lihat. Tangan sudah mulai keriput, napas sudah mulai terpenggal. Ternyata mama dan papa, ayah dan ibu ini bukan mereka yang 10 tahun yang lalu. Layakkah kita membenci mereka? Ahsan setelah ini temui mereka. Ambil tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasakan. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, air mata tidak menghidupkan mereka. Air mata tidak membangkitkan mereka. Tangis terhenti sudah kebaikan. Yang dibutuhkan cuma doa kita. Siapa kita?
rencanakan jutaan keberkahan kemudian di atas dunia. Wallahi, berfikirlah matang, tuntunlah kedua orang tuamu mengelilingi Ka'bah. Itu lebih baik ketimbang kau bikinkan rumah yang indah. Jadilah anak yang soleh. Buatlah sebuah karya cipta indah. Tuntun mereka, putari Ka'bah. Rasakan kenikmatan menggandeng mereka di rumah Allah. Ayo mah. Ini lampu hijau, ini Hajar Aswad. Angkat tangan kalian. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Tuntun, ayo mah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus, mama ini rukun Yamani, pak ini rukun Yamani. Ayo pak, sentuh boleh atau lewat saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Hajar Aswad mah pak. Baca lagi Bismillah, Allahu Akbar terus. Sampai 7 kali putaran bawa mereka ke makom Ibrahim. Mah, pak, di depan kita Ka'bah. Pemandangan paling indah di muka bumi ya Ka'bah. Tidak ada di dunia ini yang dilihat pakai doa kecuali Ka'bah dan wajah kalian. 2 pemandangan paling indah di muka bumi, Ka'bah dan wajah orang tua, yang kalau kita melihatnya suruh berdoa. Ketika melihat Ka'bah kita bilang apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Kalau melihat wajah orang tua apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Padukan 2 pemandangan indah. Tataplah Ka'bah mah, Pak. Salatlah menghadap Ka'bah. 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, dia salam bisikan, doakanlah anakmu ini mah, Pak, bisa menaklukkan dunia. Bisa menjadikan kebaikan banyak di dunia ini. Karena keramat dunia adalah milikmu. Keramat dunia milikmu. Setelah itu bawakan dia air zam-zam, minumlah mah. Hilangkan dahaga Pak. Bawa dia sampai ke sofa. Ayo mah, kita ke sofa. Katakan inna sofa wal marwata min sa'airillah. Naik ke sofa, Pak ini Ka'bah. Kita baca, kita puji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Angkat tangan kalian, angkat. Doakanlah kami anak-anak muda ini agar bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah. Minta sama mereka. Karena tidak ada doa yang paling mustajab di muka bumi ini melebihi doa orang tua. Masya Allah. Kalau dia paham, dia tahu. Atau kalaupun nggak mampu kita membawa mereka, jangan sampai kita nggak mendoakan mereka dimanapun kita berada. Tempelkan pipimu di multazam, katakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dahsyat itu doa. Kalau anak soleh yang baca, Nabi pernah dibukakan alam barzah. Nabi melihat ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Ini malaikat sedang mencambuk si mayit. Mendadak berhenti cambukannya, bertanya si mayit, ya malaikah lima takifu min darbik. Wahai para malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Kata si mayit. Apa kata si malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfar lagi. Bagaimana aku bisa mencambukmu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Sudah solehkah anak kita? Ini yang ditekankan. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ada tidak ada dia. Doakan. Rabbighfirli wali walidayya. Doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu. Doakan. Allahumma gfirlahu warhamha. Wabil walidaini ihsana. Dia melihat atau dia tidak melihat. Sampai dikatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dalam muamalah kepada mereka, kalau keduanya dalam kondisi sudah renta, kibar, ahaduhuma, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Uff itu apa tahu? Protes dengan jawaban. Subhan, oh iya mah. Coba ambilkan air. Iya. Uff tuh.
Kita ngambilin cuma kita nggak seneng. Iya. Nah, para ulama dulu Masya Allah, hatta di atas mimbar dia sedang berkhutbah, orang tuanya manggil dia tinggalkan tuh mimbar. Karena dia tahu nggak ada lagi melebihi kemuliaan panggilan orang tua. Masya Allah. Tinggalkan semua yang kita miliki kalau orang tua sudah panggil kita. Ini yang membuat Uwais Al-Qarni, salah seorang manusia yang hidup zaman Rasul, di zaman sahabat, tapi nggak ketemu Rasul. Ini Uwais, pemuda berasal dari Yaman itu. Ya, sampai dia tinggalkan usia muda dia buat ibunya yang buta dan cacat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Uwais ini nggak pernah menolak ajakan atau arahan ibunya. Uwais nggak pernah menolak. Ya, sampai dia belum menikah, nggak ngurus dirinya, semua buat ibunya. Nggak pernah dia menolak. Hingga satu waktu ibunya bilang, Uwais, ibu tidak mau meninggal sebelum melihat Ka'bah. Bingung si Uwais. Ibunya sudah tua, cacat pula. Masya Allah. Bang riwayat mengatakan buta matanya, wallahu a'lam. Bingung, bagaimana ini? Yaman ini ke Mekah ini sekarang pakai pesawat aja 2 jam. Gimana dia bisa bawa mamanya? Sehingga dia terinspirasi untuk membeli seekor sapi, anak sapi. Yang tiap hari dia gendong itu anak sapi ke atas gunung di Yaman, dia turun lagi. Terus tiap hari sampai 8 bulan lebih, waktu musim haji datang, ini sapi kan makin gede. Orang bilang nih, Uwais gila, gendong sapi tiap hari ke atas gunung, orang nggak ada yang tahu. Sapi makin besar dan dia makin keker karena latihan bawa sapi. Karena dia ngebayang bakal gendong mamanya ke Mekah. Dan dia lakukan. Sehingga ketika menjelang musim haji, dia gendong orang tuanya ke Mekah. Kebayang tidak? Dalam riwayat dikatakan dia berputar di Ka'bah. 2 kali perputaran dia ketemu sama sahabat Abdullah bin Umar. Dia bertanya, wahai sahabat, telah ku gendong ibuku dari Mekah ke negeri dari Yaman ke negeri Mekah ini, dan tawaf di Ka'bah, tidak menginjak bumi kecuali menginjak kakiku. Sudahkah aku membalas baktiku padanya? Sahabat bilang, jaga lisanmu, bahkan hentakan satu napas ketika melahirkanmu pun belum terbayar. Kau gendong ibumu dari Yaman ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah, satu hentakan napas ketika melahirkanmu pun belum terbayar. Dibawa ibunya selesai tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Selesai sholat dia berdoa samping ibunya dan dia minta, ya Allah, jangan kau bukakan surga untukku kecuali wanita ini terlebih dahulu masuk. Apa kata ibunya? Sudah Uwais, untukmu Uwais, sudah. Tidak ibu, sebelum aku melihat kau ada di surga. Masya Allah. Sehingga terkenal sekali ini Uwais. Kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Dia bukan penghafal Quran, dia bukan periwayat hadis, dia nggak seperti para sahabat yang dijamin surga. Tapi kelebihan Uwais, kalau Uwais sudah mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Tidak mungkin tangan Uwais turun kecuali Allah ijabah. Maka Nabi perintahkan Umar dan Ali menemui Uwais untuk memintakan doa kepada Allah, karena doa Uwais nggak pernah nggak diijabah. Apa kemuliaan beliau? Memuliakan orang tuanya. Kita bisa mencontoh beliau, bukan tidak. Wabil walidaini ihsana, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharuma wa qul lahuma qawlan kariman. Jangan hardik mereka, jangan. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita cantik. Dia punya seorang ayah yang sudah renta. Ya, orang kalau sudah renta tua ada aja kekurangannya. Batuk bareng tahap, bangkis bareng ingus, orang tua. Satu waktu istrinya yang cantik menyuguhkan makan di ruang makan. Anaknya yang lucu pun makan di samping dia. Suami, istri, anak, dan mertua, orang tua. Entah bagaimana mungkin tampak hal-hal yang menjijikan dari orang tua tersebut, sehingga si anak ini malu. Maksudnya benar. Daripada ayahnya dicemooh, dia bilang sama ayahnya, ayah, nanti makanan
saya kirim ke kamar aja ya, karena takut ayah nggak nyaman kalau di meja makan. Maksudnya benar. Takut dicemooh oleh istri atau anaknya. Si ayah pun tidak berkeluh kesah. Ya baiknya kamu aja lah. Makanan dikirim, terus makanan dikirim. Tentu kenyamanannya berbeda rasa. Hingga satu waktu ayahnya meninggal. Dan si anak ini ingin membersihkan kamar ayahnya. Bersama anaknya yang laki ini datang ke kamar ayahnya. Dan dia lihat di bawah tempat tidur itu banyak sekali piring bekas makanan yang tak dimakan. Si anak ini membersihkan bekas makan ayahnya, ingin membuang piringnya. Kata si cucu anak dia ini, jangan ayah, biar piring ini aku pegang. Untuk apa? Nanti kalau kamu sudah tua, saya buat kasih kamu di sini. Masya Allah. Menangis dia, menyesal. Karena bukan itu permasalahannya. Banyak orang tua yang sakit, baru masuk ruang ICU, semua anak kumpul, diobatin pun belum pun dia sudah sembuh. Karena dia butuh kehangatan anak-anaknya. Bukan permasalahan dalam seksi perawatannya, bukan. Tapi wujud kita ke orang tua itu yang paling penting. Makanya hikmah dibalik orang tua suka sakit apa? Anak pada kumpul. Ya Ustaz, saya ini udah tua, sakit terus. Alhamdulillah Pak. Loh kok alhamdulillah? Ya kalau nggak sakit pada nggak ngumpul. Ibu kan sehat kemarin, bapak sehat kan? Ada gak anak nawarin makanan? Enggak ada. Nunggu sakit dulu, ya Allah mama kenapa? Papa kenapa? Mau makan roti, mau makan apa? Udah gak boleh makan. Masya Allah. Dari kemarin kemana? Waktu sehat gak ditawarin makan, Masya Allah ya. Waktu sehat gak ditawarin makan. Udah sakit baru ditawarin. Yang untung yang jaga sampai cabi-cabi, Masya Allah. Gemuk aman, nunggu makan gua. B1846 TKO Innova, tolong pindah. Waduh, Masya Allah. Perintah nih bukan kaleng-kaleng, tolong pindah. Ya. Berarti mengganggu jalan. Ya, kita nggak boleh merusak jalan. Tayyib. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka. Wala tanharhuma, wa qul lahuma qaulan karima, perkataan mulia untuk mereka. Orang tua jangan dibebani, sudah. Kabarkan yang baik-baik. Sudah lelah mereka. Bahkan dikatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu kalau di depan orang tua merendahlah seperti seekor piik burung di hadapan induknya. Kamu pimpinan sebuah perusahaan, direktur. Kamu seorang orang hebat di mata manusia, dipandang mulia oleh manusia. Tolong depan orang tuamu merendah. Jangan ada kesombongan, tetap merendah. Ya. Karena biar bagaimana ridhonya Allah di ridho orang tua ini. Banyak orang sekarang baru kaya sedikit sudah orang tuanya, waduh jangan merendahlah. Dulu ada hikayat cerita tentang Abdullah bin Zubair. Antum tahu tentang Abdullah bin Zubair? Dia punya ibu yang namanya Asma binti Abu Bakar. Dan Asma ini salah seorang perempuan yang umurnya paling tua di antara sahabiyah. Sampai ratusan umurnya ini. Bahkan dikatakan Asma itu buta di hari tuanya. Ketika terjadi fitnah Khalifah Ali, terpecahlah sahabat. Abdullah bin Umar ini ada di pihak Ali, bermusuhan dengan pihak Muawiyah. Sehingga dia bertemu dengan panglima perang yang dilaknat oleh Allah dan fasik itu, Al-Hajjaj As-Saqafi. Ya. Pernah satu waktu pasukannya Abdullah bin Zubair ini sudah terpojok. Dan dia tahu dia bakal mati. Karena nggak mungkin menang kalau lihat jumlah pasukan ini. Dia temui dulu mamahnya nih, Asma binti Abu Bakar. Dia merendah di hadapan ibunya. Dia cium tangannya, kemudian dia katakan, wahai ibu, ini mungkin perjumpaan kita terakhir. Kenapa kau berkata begitu, wahai anakku? Iya, diceritakan. Oh, pasukanku sudah terpojok, kekuatanku sudah mulai melemah. Aku cuma minta ridhomu ibu. Kalaupun kematian mendatangiku, izinkan surga terbuka untukku, wahai ibu. Bayangkan, seorang kesatria yang gak pernah takut dengan musuh, gak pernah takut dengan kematian. Dia merendah di hadapan ibunya. Asma yang buta gak melihat lagi wajah anaknya Abdullah bin Zubair. Dia bilang, peluklah ibumu nak, peluk ibumu nak, peluk ibumu. Maka Abdullah pun peluk mamahnya.
Ketika dipeluk Asma yang buta, Asma merasakan di badan anaknya Abdullah bin Zubair, panglima yang terkenal, anak Zubair bin Awam ini, ada baju besi, baju perang. Asma lemparkan badan anaknya ini, menjauhlah. Inikah anak seorang wanita yang terkenal dengan 2 ikat pinggang, Asma binti Abu Bakar? Inikah cucu kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq? Inikah anak dari penunggang kuda Zubair bin Awam? Sahabat Nabi mau bertemu dengan musuh, kau gunakan baju besi. Buka bajumu nak, buka. Atas nama Allah, dengarkan ibumu nak, hadapi musuh dengan keberanian. Biarkan pedang si fasik Al-Hajjaj As-Saqafi menoreh badanmu nak. Tiap tetes darah wangi menjadi saksimu di sorga nanti. Buka bajumu nak. Baiklah, kalau itu ibu inginkan, berperanglah dia. Dan mati Abdullah bin Zubair, disalib oleh Al-Hajjaj As-Saqafi. Asma mendatangi mayit anaknya, mendoakan dan meridhoinya. Kata Al-Hajjaj, wahai wanita buta, lihatlah musuh Allah telah mati di tanganku. Jaga lisanmu, anakku menantiku di sorga. Hidup ini ada selesainya, tapi bangga mereka menutup mata dengan ridhonya orang tua. Ini yang diinginkan. Dia merendah, dia seorang panglima, dia merendah. Lihatlah Rasul merendah di hadapan orang tuanya yang sudah tidak ada. Pamannya itu orang tua. Abi Thalib, paman Rasul, paman orang tua. Yang gak punya anak jangan kecil hati, ponakan itu anak. Aisyah gak punya anak dipanggil Ummu Abdillah, ibunya Abdullah bin Zubair, karena Asma kakaknya. Nabi berkata kepada pamannya, kepada ayahnya Abi Thalib, ketika ditawarkan untuk masuk ke agama Quraisy setahun dan Quraisy masuk ke agama Islam setahun, turun ayat, wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum waliyadin. Toleransi tegas, nggak ada Merry Christmas, kongsi pacai dan lain-lain, nggak ada di Islam. Tidak ada, tegas kalau nabinya Muhammad. Kalau nabi yang lain saya nggak tahu dah. Tegas dalam hal ini. Lawang ayat dalam yalid walam yulad, hapus aja tuh ayat kalau masih ada Merry Christmas dan kongsi pacai dan lain-lain. Buat apa ada tuh ayat? Tegas dong dikit. Muamalah kan 365 hari. Tiap hari kita bisa bermuamalah sama orang kafir. Bukan tidak, menguntungkan mereka, iya. Tapi nggak mengiyakan keyakinan, ini akidah. Anak bangsa jangan remeng dong, tegas sedikit. Nggak cukup Buya Hamka jadi contoh buat kita. Masya Allah. Belum lama beliau hidup, tegas. Jangan kaleng-kaleng jadi bangsa, gimana mau maju Indonesia kalau begitu? Lihat, dia berkata kepada pamannya, wallahi ya ammi, law wadosta syamsa fi yamini wal qamar fi yashari alan atruk hadal amr ma taraktu. Tetap dia merendah, demi Allah wahai pamanku, aku tahu kau sayang padaku. Kalau kau pun bisa memetik mentari kau letakkan di tangan kananku, kau ambil rembulan kau letakkan di tangan kiriku, aku tahu pasti kau lakukan untuk anakmu ini. Tapi untuk menjauhkan Allah dari hidup ini tidak akan pernah aku mampu. Jangan paksa aku untuk itu. Tegas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalaupun orang tuamu mengajak kamu berbuat maksiat yang memang dibenci sama Allah, fala tuti'huma. Jangan patuh sama mereka. Tapi diingatkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahib apa? Sahabat. Jadikan orang tuamu yang beda agama sekalipun sahabat dalam hidupmu. Yang namanya sahabat menyiapkan maklum yang banyak buat sahabatnya. Kita punya mobil motor, saudara make, tabrakan, ngamuknya 2 tahun. Tapi kalau sahabat yang make, untung temen. Betul. Ada dispensasi, kita nggak bersahabat sama orang tua. Pantesan dia kecewa, saya bingung Tat. Saya datang sama istri, gandeng tangan istri Tat, nemuin mama saya Tat, Ma, assalamualaikum Ma. Saya berharap dia ngeliat anaknya akur, laki bini, cium tangan. Jalan dulu Ma ya, pada mau piknik dulu Ma. Oh iya. Saya jalan dia nangis, saya kan bingung. Salah apa saya Tat? Dia nggak tahu. Coba tanya. Ibunya simpel berkata, saya nggak marah sama dia, cuma saya sedih aja. Dia gandeng tangan orang yang dia baru kenal dengan mesranya. Tangan keriput ini sudah berapa lama nggak digandeng sama dia?
Ibumu seperti anak kecil sekarang, karena masa sudah datang. Ayahmu kecewa sama kamu, kenapa? Padahal kamu dipandang dermawan, kasih parcel kemana-mana, sampai bagus diukir, Masya Allah. Ayahmu lihat kau bikin sendiri dengan tanganmu. Apa yang kau buat? Nah, parcel papa. Bagus bener. Oh iya pak, buat orang hebat pak. Ini plastik aja inden. Ayahnya seberapa hebat ini orang ketimbang orang tuamu nak. Membesarkanmu dengan cinta. Lelah terasa, kau lihatlah kuku coklat nak bertabrakan dengan kerikil ketika mencari rezeki untukmu nak. Hujan yang tajam seperti aku puntur pada bagian pipi ayah dulu nak. Masya Allah. Lelah. Sekarang kau katakan ada orang hebat yang kau siapkan parcel untuknya. Sudahkah kau berikan kepada kami ayahmu? Masya Allah. Mereka kecewa karena kau berbuat baik yang tak kau lakukan padanya. Lihat, kamu gak bersahabat dengan mereka. Kamu juga mempertontonkan kamu hebat di hadapan mereka. Bukan orang tuamu cuma pengen kamu bermanfaat apa buat dia. Karena ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu. Mana fungsimu buat dia? Ini yang diinginkan, maka Islam tekankan sekali. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita ngelihat orang tua di hadapan kita tuh, Rabbirhamhuma, ya Allah ampunkan mereka ya Allah. Mereka sekarang banyak salah, mereka banyak lupa. Rabbirhamhuma ya Allah. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka menyiapkan maklum kepadaku di waktu aku kecil. Ya orang anak muda kan suka bingung-bingung, Tat, saya sama orang tua saya, Tat. Dulu zaman saya belum hijrah, belum tobat, ribut mulu, Tat. Udah hijrah tambah ribut lagi, Tat. Saya bingung dibilang saya ikut aliran sesat katanya. Gara-gara saya pakai jenggot, celana cingkrang, bini saya pakai kerudung panjang diomelin, Masya Allah, sama bingung Tat. Ya karena dia nggak tahu, konsekuensi syahadat. Jelaskan baik-baik. Nabi yang perintahkan waktu sawarib wahfulih ya, tipiskan kumusmu panjangkan. Nabi yang bilang, dia nggak tahu, omongin baik-baik. Masalah kerudung panjang juga dia nggak tahu. Kerudung itu kan di Quran An-Nur ayat 31, hendaklah kerudung menutup bagian dada, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Selama ini yang dia lihat bukan Quran tapi etalase, kerudung kecekek. Jangan salahkan, mereka nggak tahu. Nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu tapi dikasih tahu. Cuma cara ngasihnya, sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kamu kalau pengen ngasih tahu temen, bikin waktu, Masya Allah. Undang ustadz, persiapannya matang, pakai iklan. Undang orang tua, kita nggak pernah ada persiapan. Tumben pak, keren banget baju. Iya ntar pengajian. Orang tua datang kita nggak pernah dandan, betul? Coba sekali-kali dandan yang rapi, yang bagus. Orang tua mau kemana nak? Mau nemuin mama. Kamu ganteng bener hari ini untuk papa. Bikin dia senang. Kamu datang tamu yang hebat menurut kamu. Kontak istri, ini orang hebat mau datang nih. Tolong airnya kalau bisa gelasnya cangkir sama tatakan matching. Tumben pak ngomong gitu, orang hebat mau datang, nguntung ini dunianya. Orang tua datang, Masya Allah, kita nggak pernah perhatiin. Ya iyalah, kita nggak bisa meletakkan semua pada tempatnya. Sama temen, ahlan, ya Allah, cipika, gimana pak? Sama orang tua, apa sih mak? Ngomong mulu, apa sih mak? Bahkan senyum pun kita nggak bisa letakkan pada tempatnya, yang paling gampang. Maka dikatakan wahfid lahum janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan yang menciptakan kamu lebih tahu yang dalam diri kamu. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau seandainya kamu orang yang betul, Allah suka sama orang yang tobat. Yuk kritisi. Jangan-jangan kita belum bisa memuliakan mereka. Masya Allah. Kerugian yang bakal kita miliki, wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah dengan ridho orang tua, insya Allah ya. Buat laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata dunia, tolong ibumu, ayahmu, istrimu, baru anakmu. Jangan pernah nomor-nomorkan orang tua kita. Masya Allah ya. Buat perempuan, baktimu pada rumah tanggamu, suami dan anakmu adalah baktimu kepada orang tuamu. Begitu bahasa Rasul. Sehingga Allah akan berikan yang terbaik buat kita, insya Allah.
Kita pengen punya generasi Rabbani, generasi yang tercetak dengan cara yang syariah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.